Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat eh, presentasi dari kelompok 9 eh, yang beranggotakan saya sendiri, Triunzlatur Rahma, kemudian ada Mutiara Dewi, Yasi Anita, Nurul Izati, Nadila Galuh, Ainun Nisa Rusdah, Dina Permatasari, dan Rismatul Khairah, yang pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang penyiapan jamu untuk pelayanan kesehatan formal dan KIE di pelayanan saintifikasi jamu. Nah, dengan dosen pengampu apoteker Enda Puspitasari, Aspam MSc. Berdasarkan BP2K tahun 2019 untuk ramuan jamu sertifikasi untuk gangguan kencing manis itu ada empat macam. Yang pertama ada daun salam dengan komposisi sebesar 5 gram. Yang kedua ada herba sambiloto sebesar 5 gram, kulit kayu manis 7 gram, rimpang temulawak sebanyak 10 gram. Masuk ke tahapan penyiapan ramuan jamu saintifik. Nah, yang pertama itu dilakukan dengan alur pelayanan obat tradisional di RRJ. Nah, sebelumnya kan dilakukan secara offline. Nah, itu yang pertama. Biasanya alur pelayanannya itu berupa pasien itu diresepkan dari dokter saintifikasi jamu. Nah, resepnya itu dapat berupa diagnosa dokter saintifikasi jamu. Nah, diagnosanya itu dengan melihat formularium saintifikasi jamu atau biasa disebut dengan Vadimekum. Nah, alur yang kedua itu ada screening resep. Nah, screening resepnya itu dapat berupa screening administratif. Nah, untuk menghindari kesalahan penulisan resep maupun pemalsuan resep. Kemudian ada screening farmasetis. Nah, untuk yang farmasetis ini biasanya menyesuaikan dengan keadaan pasien. Itu biasanya dapat berupa bentuk sediaan dan dosis. Yang ketiga ada screening klinis. Nah, untuk alur yang ketiga itu ada peracikan resep. Nah, peracikan ini dapat dengan melalui langkah menyiapkan ramuan jamu. Yang keempat, dengan penyerahan jamu dan pemberian KIE ke pasien. Biasanya itu disampaikan juga informasi berupa cara penyimpanan ramuan jamu, waktu minum, pantangan, saran, dan lain-lain. Yang kelima itu ada monitoring. Biasanya itu yang dimonitoring itu berupa keamanan ramuan jamu, adverse drug reaction atau efek samping. Nah, karena pandemi ini, maka alur pelayanan di RRJ itu dilakukan secara online. Nah, biasanya itu melalui telemedicine. Untuk alurnya, biasanya pasien itu mendaftar secara daring melalui WhatsApp. Nah, yang kedua itu pasien melakukan pembayaran melalui e-billing. Yang ketiga, pengecekan data rekam medis oleh petugas. Yang keempat, pemeriksaan konsultasi dan penentuan diagnosa oleh dokter melalui layanan video call. Yang kelima, proses peracikan resep jamu. Dan yang keenam, jamu dikirimkan kepada pasien melalui jasa pengiriman. Untuk jadwal pendaftarannya dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai setengah 12. Nomor pendaftaran terlampir. Untuk tarif pelayanannya itu biasanya pasien itu dikenakan biaya pendaftaran sebesar 5.000. Nah, biasanya untuk penggantian jamu itu dikenakan tarif 30.000 per konsumsi per minggu. Biaya pengiriman jamu itu disesuaikan dengan jarak dan lokasi pengiriman. Kemudian peracikan resep ramuan jamu kencing manis biasanya itu melalui beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama itu biasanya peracikannya itu resep tadinya dari dokter saintifikasi jamu itu biasanya resep itu berupa bentuk sediaannya simplisia. Nah, tadi daun salam, herba sambiloto, kulit kayu manis, rimpang, temulawak itu
ditimbang sesuai dengan komposisinya, kemudian dikemas dalam satu kantong. Nah, untuk yang kedua itu ada penyiapan. Penyiapannya itu biasanya ramuan jamu itu disiapkan untuk 3 sampai 6 minggu penggunaan karena umumnya untuk mendapatkan efek penurunan gula darah membutuhkan waktu 3 sampai 6 minggu. Yang ketiga itu ada pengemasan. Nah, ramuan dikemas dalam kantung plastik setiap hari setiap 1 hari pemakaian, kemudian dilakukan pemberian etiket sesuai dengan resep. Nah, itu yang keempat, itu ada penyerahan ramuan kepada pasien disertai dengan KIE. Yang kedua ini memasuki langsung KIE, ramuan jamu gangguan kencing manis di pelayanan sertifikasi jamu. Nah, apa itu KIE? KIE ini adalah komunikasi, informasi, dan edukasi yang mana merupakan pelayanan sertifikasi jamu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap pengobatan yang dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam konsumsi jamu. Kenapa KIE ini penting? Karena untuk mendapatkan hasil terapi yang maksimal dan mencegah kegagalan terapi. Tahapan KIE. Untuk tahapan KIE sendiri itu melalui beberapa langkah. Biasanya itu yang pertama itu apoteker mengecek kesesuaian resep dengan sediaan ramuan yang akan diberikan. Yang kedua, dengan memanggil nama pasien dan alamat pasien secara lengkap. Yang ketiga, pastikan bahwa pasien yang datang sesuai dengan nama di resep atau kartu pasien. Yang keempat, dengan mengenalkan diri sebagai apoteker kepada pasien. Yang kelima, ada memberikan kantong ramuan kepada pasien dan memberikan informasi tentang cara pemakaian dan cara penggunaan ramuan sesuai dengan informasi yang terdapat pada buku jamu saintifik. Yang keenam, pastikan kembali apakah pasien sudah paham mengenai informasi-informasi yang telah disampaikan apoteker dengan meminta pasien untuk mengulangi informasi tersebut. Langkah yang terakhir, itu tanyakan kembali apakah ada pertanyaan dari pasien. Nah, bagaimana cara penyajiannya? Nah, untuk cara penyajian itu, ramuan jamu kencing manis biasanya dengan merebus 800 ml air, biasanya kira-kira 4 gelas belimbing di dalam panci berbahan stainless atau kendil bertutup hingga mendidih. Nah, untuk penggunaan panci itu biasanya menghindari panci yang berbahan besi atau aluminium. Yang kedua itu ada ramuan jamu yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam panci atau kendil dan direbus selama 15 menit menggunakan api kecil. Selanjutnya, angkat dan diamkan panci atau kendil hingga dingin. Kemudian rebusan disaring menggunakan saringan berbahan non-logam. Nah, untuk KIE sendiri, KIE ini pada pasien penerima ramuan jamu kencing manis. Nah, ada beberapa poin penting yang harus disampaikan. Yang pertama ada cara konsumsi yang benar. Nah, untuk ramuan jamu ini dikonsumsi 15 menit setelah makan sebanyak 2 kali sehari pada hari yang sama, yaitu setiap pagi dan sore. Untuk peringatan penggunaannya itu penggunaan ramuan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan takaran biasanya dapat menimbulkan rasa mual, mulas, begah, lemas, dan penurunan kadar gula darah yang berlebihan. Apabila dikonsumsi dengan obat konvensional, biasanya itu sebaiknya diberi jeda 2 jam apabila pasien ingin mengkonsumsi obat konvensional. Untuk cara penyimpanan yang benar, ramuan jamuan ini disimpan di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari langsung. Apabila terjadi perubahan aroma dan warna, sebaiknya ramuan tidak digunakan lagi. Ramuan yang telah direbus harus dihabiskan pada hari itu juga. Maksimal dikonsumsi sebaiknya 12 jam setelah direbus atau penggunaan pertama. Apabila pasien memiliki penyakit lain, nah jika memiliki penyakit misalnya riwayat alergi atau pasien sedang mengkonsumsi obat gula lain, biasanya itu harus dikonsultasikan kepada dokter sebelum memulai minum jamu. Nah, apabila pasien itu memiliki gejala dan kadar gula darah tetap atau meningkat setelah 1 minggu minum jamu tersebut,
segeralah konsultasikan ke dokter. Nah, untuk terapi non farmakologi yang disarankan itu yang pertama adalah menjaga pola makan, biasanya dengan pembatasan kalori. Nah, biasanya juga ada makan makanan rendah karbohidrat dan rendah lemak jenuh. Yang kedua, biasanya melakukan kegiatan rutin olahraga. Latihan aerobik itu biasanya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengontrol gula darah, dapat mengurangi faktor risiko penyakit kardiovaskular, serta dapat berkontribusi dalam penurunan dan pemeliharaan berat badan jika dilakukan secara rutin. Berikut daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Ada 4 sumber, ada 5. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi saya mohon maaf. Terima kasih. Dan apabila teman-teman terdapat pertanyaan, bisa langsung diajukan pada diskusi tentang penyiapan dan KIE bersama Bu Enda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.